Usia muda dengan tingkat emosi yang masih menyala-nyala membuat pertengkaran susah dielakkan. Omongan keluarga besar hingga ekonomi yang tak mencukupi, rasanya membuatku hampir gila. Hai Bunda, wah senang sekali saya kembali ada di Cerita Bunda Week. Saya Widi Mulia dan saya akan membacakan cerita-cerita kiriman Bunda. Nah sekarang cerita yang akan saya bacakan judulnya Sesalku Menikah Muda. Kuliah berantakan dan kini bercerai di usia 22 tahun. Penulisnya ada Bunda Amanda dari Yogyakarta. Gejolak cinta masa muda memang terkadang menuntun kita dalam kesalahan besar. Setidaknya itulah yang aku alami saat ini. Menikah di usia 21 tahun dan sedang kuliah semester 5 di sebuah PTS di Yogyakarta. Aku sebagai anak rantau merasakan kehidupan yang serba baru di rantau. Setiap hari ku habiskan dengan kehidupan kampus yang penuh tawa. Apalagi banyak kaum adam yang mencoba mendekatiku. Kata mereka secara fisik aku lumayan menarik. Dari beberapa orang yang melakukan PDKT ada seorang mahasiswa dari fakultas sebelah yang mencuri perhatianku. Kebetulan kami mengikuti organisasi yang sama di kampus. Bahkan tak lama kemudian kami bekerja di sebuah coffee shop untuk mengisi waktu luang sepulang kuliah. Benih cinta tumbuh makin tak terbendung di antara kami. Apalagi sebagai mahasiswa part-time kami harus menerima shift malam saat bekerja di coffee shop. Mau tak mau setiap hari ia harus mengantarkan aku pulang ke kosan di jam-jam yang terbilang larut malam. Kafe baru tutup pukul 00 ya. Jadi sampai kosan kami bisa sampai pukul 1. Mendengar ceritaku ini orang tua menjadi sangat khawatir. Bukan hanya soal keselamatanku semata, juga soal pandangan miring orang-orang nantinya. Untuk berhenti kerja juga masih belum bisa karena pada waktu yang bersamaan usaha ayahku sedang drop. Demi menyelamatkan kuliah yang tinggal 3 semester, akhirnya segala pekerjaan aku lakukan. Ayah akhirnya menitipkan aku pada pacar yang saat ini sudah menjadi mantan suamiku. Ya, hingga akhirnya keluarganya sepakat untuk melamarku. Tujuannya pun agar kami sama-sama bisa menjaga diri. Keluarga kami tidak keberatan menikahkan aku dan mantan suamiku meskipun masih kuliah. Saat kami sudah menikah, omongan miring orang-orang tentang kami pun mereda. Apalagi saat aku bisa membuktikan bahwa tidak menikah muda karena hamil duluan. Namun masalah justru datang dari kami berdua. Usia muda dengan tingkat emosi yang masih menyala-nyala membuat pertengkaran susah dielakkan. Ada saja rasanya yang memicu api perdebatan di antara aku dan mantan suami. Mulai dari urusan beres-beres rumah, kebiasaannya main game, selera makan, omongan keluarga besar hingga ekonomi yang tak mencukupi. Rasanya membuatku hampir gila. Setelah 6 bulan menikah, aku hamil anak pertama. Namun kelelahan bekerja membuat anak dalam kandunganku tidak terselamatkan. Sedih. Hingga akhirnya aku harus kehilangan calon anakku yang masih berusia 8 minggu. Sebagai calon ayah, aku merasa ia cuek dan tidak berusaha menghiburku. Setiap hari ia hanya bermain game, kerja dan nongkrong dengan teman-temannya. Setelah itu, sebagai istri aku merasa sangat tidak dihargai. Di sini kok rasanya hanya aku yang berpikir tentang masa depan keluarga. Sedangkan ia hanya mementingkan egonya sebagai laki-laki yang tak kunjung dewasa. Kalau sudah bertengkar, wah rasanya hampir semua isi kebun binatang keluar dari mulut kami berdua. Aku merasa dia tak memperdulikan aku yang sedang butuh dukungan untuk keluar dari rasa bersalah akibat keguguran. Sedangkan ia justru tak mau tahu. Lama-kelamaan kami saling sinis dan saling maki setiap bertemu di rumah. Jadi kami memilih untuk saling menghindari. Setelah keguguran, aku tidak lagi bekerja di coffee shop yang sama dengan suamiku. Untuk kehidupan sehari-hari, aku mengandalkan utang ke teman-teman kuliah. Untuk menutupnya, aku mencoba bisnis online kecil-kecilan dengan sistem dropship yang tanpa modal. Lebih baik kelaparan daripada harus mengemis ke lelaki yang masih menjadi suamiku. Puncaknya,
Maret lalu saat pandemi melanda, ia pulang kampung ke rumah orang tuanya tanpa mengabari aku. Rasanya mendidih saat itu juga. Langsung ku telepon orang tuaku dan mengatakan semuanya. Aku minta izin untuk bercerai dan bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Aku juga minta maaf pada ayah dan ibuku atas kesalahan terbesar yang kulakukan. Aku diminta menunggu 1-2 minggu apakah ada itikat baik dari keluarga mantan suamiku. Setelah sebulan, dia tak kunjung ada omongan, akhirnya orang tua sepakat jika aku mengajukan gugatan cerai. Minggu lalu, pengadilan mengabulkan perceraianku. Ya, aku resmi menjadi janda di usia 22 tahun. Rasanya tak sanggup kembali ke kota Yogyakarta, namun masih ada secuil harapan di kota itu. Aku masih punya tanggung jawab pada orang tua untuk menyelesaikan kuliah. Meski aku pernah gagal berumah tangga dan mengecewakan ayah dan ibu, kali ini janjiku untuk membuat mereka bangga melihat anak sulungnya berhasil jadi sarjana. Setelah hampir setahun tak kulangkahkan kaki ke kampus, aku janji akan kembali. Biarkan saat ini aku merapikan hati yang sudah kadung berkeping-keping. Tapi masa depan yang sudah berserakan akan kukumpulkan dan kususun kembali. Untuk mas mantan, selamat tinggal. Suatu saat kamu pasti menyesal melihatku ada di puncak sana. See you on the top. Wah, Bunda Amanda masih ikut mendoakan suaminya juga dong, atau mantan suaminya dong, untuk ketemu di puncak kesuksesan nanti. Di umur yang masih 22 ya sekarang, tapi punya kebijaksanaan, punya kematangan dalam menyikapi masalah yang terjadi. Anak itu terhadap orang tuanya pasti menjaga gitu, pengen orang tuanya bahagia, dan aku berharap bisa benar mewujudkan cita-cita untuk jadi sarjana dan sukses beneran. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceritanya, dengerin ya cerita aku lainnya.